Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila seperti biasa kita awali kajian kita dengan zikir. Kita saling ingatkan bahwa zikir niki adalah qutil qulub, manik Nabi ya. Zikir niki adalah qutil qulub atau qutul qulub. Nabi kenan qutul qulub niki makanan pokoknya hati. Ya, jadi makanan pokoknya hati kita, batin kita adalah zikrullah. Sebagaimana perut kita ini tidak boleh kosong. Bahkan di teman lapah wahisi ante ya, tiante niki. Ngenun tante kangen secara kesehatan fisik niki, maka hati kita pun begitu. Ya. Harus lebih dari sekedar fisik ataupun awak raga niki. Padahal tante suruh si Nabi niki aju'u yauman ashba'u yauman wa aju'u yauman Nabi. Kenyang sehari, lapar sehari. Puasa Daud itu sangat mulia Bapak. Orang yang ngamalkan puasa Daud niki. Puasa selang sejelu, ya. Nabi mengatakan ashba'u yauman aju'u yauman ashba'u yauman. Kenyang sehari, lapar sehari. Nah, karena puasa itu menyehatkan. Ini fisik Bapak Ibu. Nah, sekarang hati niki juga punya makanan pokok nih. Hati niki bedeang makanan pokok. Yang namanya makanan pokok niki diembo digenti isi snack ya. Nah, makanan pokoknya hati kita adalah zikrullah. Ingat dok Allah Ta'ala. Nganjang te ingat Allah Ta'ala. Topol te ingat Allah Ta'ala. Tinduk te ingat Allah Ta'ala. Maka kita akan disebut sebagai ulul albab. Orang yang cerdas. Dengan satu paran cerdas niki, dengan selalu ingat Allah Ta'ala. Begawian ingat Allah Ta'ala, ngaji sembahyang ingat Allah Ta'ala, mupuk ngelak nyapu ingat Allah Ta'ala. Ya? Nah, dengan sindik nuh lupa dok Allah Ta'ala, ia tersebut aran ulul albab, orang yang cerdas. Ya? Cerdas. Nah, sila kita awali majelis ilmu yang sangat mulia ini dengan zikir ya, dengan zikir yang biasa kita amalkan, yaitu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, yang mana ayat ini ketika kita mengamalkannya dikawal oleh 70.000 malaikat Allah. Sab'una alfu malak. 70.000 malaikat turun disuruh oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang mengamalkan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Tiang kebiang 70.000 pelungguh niki 70.000. Datang malaikat ya doang itu sampai jamak kelema. Mu andin temati kelam niki mata syahidan kata Nabi. Mati syahid. Nah, lam tuh mau baca siaran akhir surah Al-Hasyr. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib. Silakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء الميزان منتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وعدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة أحبك يا رسول الله kami cinta padamu ya Rasulullah beri syafaatmu kepada kami umatmu ya Rasulullah fid dunya wal akhirah al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Tidak lupa kita berkirim Fatihah spesial kepada kedua orang tua kita, pada istri kita, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat, semua umat Islam dimanapun mereka berada.
di Palestina, di belahan dunia lainnya, saudara-saudara kita yang sedang berjuang, Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongannya. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan para syuhada yang meninggal, dan yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Semoga penyakit yang Allah titip di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosanya dan semakin memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salam yang telah wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan alam barzah mereka Allah jadikan taman-taman surga, dan kelak pada hari kiamat kita bersama mereka Allah perkenankan masuk surganya bighairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami' As-Siddiqi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dari hati yang paling dalam kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang luar biasa. Sejak kita bangun tidur tadi pagi sampai kita tidur kembali malam ini, bahkan tidur kita itu pun adalah nikmat. Sehingga ketika kita bangun dari tidur kita disuruh bersyukur oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita disuruh mensyukuri tidur itu, karena tidur itu nikmat. Bayangkan kalau orang berpenyakit insomnia, dia tahu tidur, ini tidem lah, ngayang-ngayang hidapnya, uyang, goyang hidapnya niki, tinduk niki. Tapi kita dikasih tidur Allah, cepat ngantuk itu nikmat. Jangan dipaksakan begadang, kita dikasih ngantuk supaya kita tidur, istirahatkan tubuh kita ini. Waja'alna al-laila libasa waja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidurmu itu sebagai istirahat supaya sehat. Jadi Nabi itu memberikan kita cara, cepatlah tidur supaya cepat bangun. Jangan begadang sampai telat bangun. Jangankan tahajud, subuh pun kelewatan. Kenapa? Karena begadang. Jam 3 meler matanya pantau bola nih. Begitu selesai bola ngantuk pak, ndekman subuh, sembahyang subuh. Tiwuk jelu buruk nurus Allah. Wah, kelema arane. Jadi sekali lagi nikmat itu luar biasa, Pak. Nikmat tidur itu luar biasa. Makanya tidur ya itu menjadi pahala ketika kita niatkan sebagai ibadah. Kita niatkan supaya kita sehat beribadah, supaya kita cepat bangun. Begitu juga ketika kita sudah lapar, perut kita lapar, maka kita yang kita pikirkan nasi, magic jar ya, magic com. Nah, kemudian kita ambil piring, kita ngagi nasi. Ingat Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dari kanggo lupa Allah Ta'ala ini kita ngelor, ingat Allah Ta'ala. Selesai kita ngelor. Nah, kata Nabi Bapak Ibu, man akala ta'aman, sai ngelor. Nikmati ruan hidangan niki, makanan niki, wansa nikmati bacana alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, saya ngelor mu bacana doa marak nike, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah. Bayangkan ngelor doang tampun dosa.
Ya pentingnya ilmu niki nggih. Ngelor sak ngombe sak datengang ampunan niki. Kan itu lelah-lelah niki tahajud baluk rakaat ya, duha 12 rakaat ngelor tampun dosa ti Allah taala. Nah, kata Nabi niki hadisnya sahih. Nggih? Sahih hadisnya. Man akala ta'aman sai-sai ngelor. Selesai ngelor bacana doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Begitu juga berpakaian, kadu kelambi, kadu selana, kadu kereng, kadu sungku, pakaian niki man labisa sauban kata Nabi sai kadu pakaian. Mu bacana doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah, saya kadu pakaian bacana doa marak sabaru niki tampun dosana sawah liwat. Nah, kadu kelambi doang niki tampun dosa Allah taala. Ya penting teh searan ngaji, ampo sak tahu ngumpin tante berpakaian sak tampun Allah taala, ngumpin tante ngelor ampo sak tampun nang dosa-dosa teh si Allah taala. Hafal dan niki. Coba dulu nggih. Ikuti setelah tiang. Doa makan dulu ya, selesai makan niki. Alhamdulillahilladzi, coba. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni min ghairi haulin minni wala quwwah min ghairi haulin minni wala quwwatin min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ulang. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, saya baca doa makan marak nike tampunang dosana Allah taala sawah liwat-liwat. Mu amun teu kadu pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ipada niki lagu ale kasani doang ton beda kasani hadza. Amun le ngelor niki atau amani hadza. Amun le pakaian niki kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, sila rugi nih diapal doa niki ngelor-ngelor tampun dosa teh Allah taala. Nggih, ngelor-ngelor tampun dosa teh Allah taala. Berpakaian ngelor niki kan kita demen ngelor niki. La ilallah mai doang ya. Nggih. Nah, jadi nikmat Allah taala niki sangat luas. Bahkan Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kau menghitungnya kata Allah. Ini Allah nantang itu di Al-Qur'an. Ya. Saya hitung nikmat Allah taala dia bau sinitung. Maka tugas kita bukan menghitung-hitung nikmat itu, tapi tugas kita adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat itu. Nggih. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Makin niki sebelum kita masuk ke materi udhiyah niki ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ada dua nikmat di dalam tubuh manusia ini
yang apabila ia mampu menjaga dua nikmat di tubuh manusia ini dengan baik, maka dia dijamin surganya oleh Rasulullah. Lagu saya ndek mampu jaga dua nikmat si arak le awakna niki, maka dia akan masuk neraka, celaka. Na'udzubillah min dzalik. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admana lahu al-jannah, rawahul Bukhari. Nabi bermanik, may yadmanu li, siapa yang mampu menjaga untukku, kata Nabi, siapa yang mampu menjaga nikmat yang ada di antara dua rahangnya. Apa maksudnya? Lidah. Nah, itu nih. Saya tahu jaga nikmat yang berada di antara dua rahangnya, yaitu lidahnya, lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan nikmat yang terdapat di antara dua pahanya, kemaluan. Ini dua nikmat ini nikmat luar biasa deh kan. Coba laden elak niki lamun teu sakit di narak mai, ya. Sariawan doang niki Allah dia tahu pada selalu niki. Pedian itu ya. Siaran lidah niki sangat berharga. Sebaliknya timaan teu kanduk kelor lagu sehat lidah dan niki mai dan setengelor niki. Nah, jadi saya tahu jaga nikmat di antara dua rahangnya, itu lidahnya, maka dia dijamin surga. Saya tahu jaga nikmat si arak di antara dua pahanya, kemaluannya, dia juga dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain mengatakan ada dua nikmat yang ukuran nikmat niki dua jengkal, yaitu lidah dan kemaluan. Jadi ini hadisnya mengatakan gitu. Ada dua nikmat yang panjangnya sejengkal niki, ya lidah kita. Konon diceritakan bahwa panjang sejengkal kita. Dan kemaluan kita rata-rata gitu sejengkal. Nah, saya tahu jaga lidah kanca kemaluan niki, kata Nabi, admanu lahul jannah, maka dia akan dijamin surga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lisan niki Bapak Ibu, masya Allah, lidah tak bertulang, kata pepatah itu ya. Siaran ngerawas niki ya gampang loh. Kacang, kemudian ya meremehkan orang lewat omongan, sangat masya Allah, nikmat memang ngerawas ini, tetapi akibatnya memang lidah tidak bertulang, tetapi sayatannya lebih tajam daripada pedang. Orang melakukan kebaikan, arak doang, tanpa rawas, selengi-lengi, ya. Nah itu bahaya sekali, bahaya, bukan bahaya tapi bahaya nih ya, bahaya. Makanya Nabi katakan, al-Islam al-Muslimu man salimal muslimina biyadihi walisanihi. Yang namanya orang muslim, orang Islam sejati itu adalah orang yang dengan lisannya, orang yang dengan ucapannya orang lain selamat, orang lain damai, ucapannya itu mendamaikan. Yang keluar dari ucapannya itu doa-doa untuk orang. Yang keluar dari lisannya itu solusi. Yang keluar dari lisannya itu adalah ucapan-ucapan yang menenteramkan jiwa. Nah, ini orang Islam. Jadi kata Nabi, al-muslimu
man salimal muslimina biyadihi walisanihi. Siaran dengan Islam sak kena tulen-tulen Islam niki adalah dengan si tahu damean dengan isi ucapane kanca pegawiane bagus, raosna bagus. Nah, ya terpelajari niki ampun sak bau baik tama jok hadis Nabi niki bahwa kita memang layak menjadi muslim sejati, orang Islam yang sebenar-benarnya Islam, yaitu ucapan kita menenteramkan, pegawean kita juga menenteramkan. Nah, soal kan semendak niki ya tengorba niki. Ya rak doang denger raos-raos sak. Masya Allah. Jadi mari, kalaupun kita tidak bisa ikut dapat pahala lewat berkurban, mana-mana dendek denger raos salengi-lengi. Temilu syukur alhamdulillah karang kelok wah mau 10 ekor. Mudah na berombok sampai 15. Ya bedongkat deki bagus adeki. Dendek selangi-langi. Wah. Masya Allah. Ya. Ini kita sengaja angkat materi ini supaya kita bisa menjaga lisan Bapak Ibu. Jangan sampai orang panen pahala justru kita, nauzubillah bukan kita lah. Justru dia panen dosa. Nauzubillah. Oke, jadi mari kita dari jauh sebelumnya kita sudah wanti-wanti, karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, panitia niki dah manusia, anden salah entana nyacah, anden salah entana ngantongin, anden salah entana berbagi. Ya maaf niki kita perbaiki jemaah malik kita perbaiki. Jadi jaga lisan. Temau pahala mana-mana lewat menjaga lisan. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk yang berkurban ini yang sampaikan niki Bapak Ibu. Wa amma du'a bil qabul. Orang yang berkurban niki disunnahkan membaca doa Bapak Ibu. Ini supaya 70 orang yang berkorban sampai saat ini ya 10 kelompok. Ini kita sampaikan pesan ini bahwa perbanyaklah doa supaya kurban kita itu sampai kepada Allah, supaya kurban kita ini diterima oleh Allah, supaya kurban kita ini menghasilkan yang namanya at-taqwa. Bukan sekedar membagi-bagi daging, tetapi kurban ini tujuan utamanya adalah bagaimana dengan kita mengalirkan darah binatang itu, dengan berkurban itu kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Bukan banyak-banyakan daging, bukan banyak-banyakan bebalung, bukan banyak-banyakan dan seterusnya. Tetapi berkurban ini adalah ngumbin tante sayang rapat jok Allah Ta'ala. Nah, doana Bapak Ibu, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Mudah doa niki. Allahumma taqabbal, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya. Ini ketika penyembelihan. Ya. Gejengkeun lalu beli sampai niki juga arak doana. Jengkeun tegal tali sampai arak doana. Angka ira dengan sak tahun doang sida ampun sak ndik sia-sia niki. Ampun sak korban niki menggenep pahalanya. Tegal tali sampai niki pahala. Kepak tongkel sampai niki pahala ya. Kemudian gorok nu pahala, bagi dagingnya pahala. Masya Allah, baik. Nggih? Nah, nggih. Kalau beli sampai bergak sampai juga itu ada zikirnya, ada doanya Bapak Ibu. Nah, ketika hewan kurban ini siap untuk disembelih, ya. Kemudian dengan pisau yang tajam, maka berdoalah di situ.
Kalau kita sebagai pelakunya menyembelih itu, berdoalah di depan sapi itu ketika kita menggoroknya. Kalaupun kita tidak berani menggorok sendiri, suruh orang, kemudian kita mengaminkan doa tadi, atau kita membacanya ketika hewan kurban kita disembelih. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan semata-mata berkurban, tetapi bagaimana dengan tetesan darah binatang itu, setiap bulu binatang itu melahirkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum darah binatang itu jatuh ke bumi, dosa kita sudah diampuni Allah. Inilah padilahnya berkurban. Pelungguh sembelih dia di hari lain selain hari kurban itu tidak bernilai seperti di hari-hari kurban itu. Pelungguh sembelih sapi yang harganya 20 juta, tapi sekarang pelungguh sembelih sebelum masuk waktu berkurban 10, 11, 12, 13 niki. Harga 20 juta pelungguh sembelih sekarang belum masuk waktu berkurban, tidak sama pahalanya. Walaupun pelungguh hanya 1 ekor kambing yang harganya 3 juta, lebih besar pahalanya pelungguh sembelih di hari pengorbanan itu yang kambing harganya 3 juta daripada sapi 20 juta tapi belum masuk waktu berkurban atau sudah lewat waktu berkurban. Tidak bisa sama nilainya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, masih ada waktu. Saat iman berdaftar sila, mudahan bau 15 nih, baru temu 10. Jadi amuntian yang temu pahala ngiraan doang niki, tengiraan. Nah, saya ngira dengan gawe solah. Mu gawe ni sedengan niki, oh, tiang mu yang pahala niki marak pahala dengan sak ngorban niki. Nggih? Ah. Sila lamun milih mu pahala ngiraan. Bediang ada nomor HP, ele HP ndan niki sebarang dia. Semeton, sahabat, kenalanku, ngorban karang kalau berkorban dengan dokter gara-gara WA anda, SMS anda, wah sido mau pahala, panen pahala nih, masya Allah. Nah niki doanya Pak Ibu ya, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ditambah dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi Allahu akbar. Mara doa dengan sak berdaitkan Hajar Aswad niki, begitu kita sejajar berdiri dengan Hajarul Aswad, maka kita melambaikan tangan membaca Bismillahi Allahu akbar. Begitu pelungguh lempar batu lontaran di Mina niki, Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, Bismillahi Allahu akbar. Semuanya niki makanya disebut nusuk ya. Kurban juga disebut ibadah nusuk. Inna sholati wa nusuki. Okay? Nah niki Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Okay? Sedikit tentang kurban niki. Kalau pelungguh bernazar berkurban niki, resikonya adalah wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzurah wa ya'kulu minat minal mutatawwi'i biha wala bai'un minha. Nah ini. Kalau kurban yang dinazarkan, dan kurban yang nazarkan, jemaah lamun datang bulan Zulhijjah, mau datang tanggal 10 Zulhijjah, ya ku berkurban. Jadi nazar ni bernazar, berjanji. Nah, apa resikonya kalau kurban yang nazar niki dia nak kanggu kalau orang dagingnya niki, dia kanggu. Jadi lamun kurban wajib atau kurban nazar dia kanggu kalau orang dagingnya dengan si ngorban. Semuanya harus dibagi niki. Kan hati-hati niat itu ya. Jangan kurban kita itu statusnya nazar sehingga kita yang berkurban tak boleh menikmati dagingnya. Ini namanya kurban wajib atau kurban nazar.
Tidak boleh orang yang berkurban makan dagingnya. Tapi kalau kurban mutatawwu atau mutatawwi, kurban yang sunnah, ya seperti kita, ya berkurban sunnah, ikuti sunnah Rasul, maka ini boleh. Ya. Wa ya'kulu minal mutatawwi'i, boleh orang yang berkurban memakan daging kurban yang sunnah hukum kurbannya, bukan kurban wajib, bukan kurban nazar. Jadi bernazar engkau suka datang bulan Zulhijjah ke berkurban. Ini nazar, ini kanggu kalau orang. Ini kanggu rasa-rasa ini kanggu nih. Tapi kalau kurban sunnah boleh, bahkan dia mendapatkan sepertiga, ya. Sepertiga dari tubuh binatang kurban itu untuk pengorban. Nah, karena kita berkelompok, sepertiga itu dibagi 7. Nah, sepertiga dari tubuh binatang kurban itu untuk orang yang berkurban. Kalau kita sendiri berkurban, maka sendiri kita sepertiga itu. Kalau kita bertujuh, sepertiga itu dibagi itu 7. Nah, karena berkelompok. Jelas niki? Nah, jadi lamun de benazar dan keanggu celet-celet niki. Wah, dengan doang epeang niki, ya. Tapi kalau kurban sunnah boleh dinikmati. Bahkan sepertiganya boleh dia nikmati sendiri oleh pengorban. Istilahnya kalau kita ini umpamakan hewan kurban, ya bagi telu niki. Nah, sebagian bagi telu niki, ibaratkan ini kurban ya, ya bagi telu. Nah, sebagiannya untuk itu, mudah nih untuk hadiah untuk kita kasih kepada kaum muslimin. Gitu ya. Jadi sepertiga dari tubuh binatang itu berhak kepada orang yang berkurban. Ya, sisanya dibagi. Tapi kalau kurban nazar, lagi tangulang, kalau kurban nazar tidak boleh dimakan dagingnya oleh pengorban. Nah, niki Bapak Ibu perlu kita sampaikan. Dan nanti kita sampaikan juga apa yang kita amalkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, amalan yang sangat dicintai Allah di 10 Zulhijjah, 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah niki ya. Mulai dari tanggal 1. Nah, itu nanti kita bahas insyaallah malam Sabtu ya. Di antaranya adalah, nah di sini yang sampaikan bahwa takbiran di bulan Zulhijjah itu panjang waktunya. Dari tanggal 1 Zulhijjah kita sudah disunnahkan banyak-banyak takbir, terutama yang berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sambil terbayangan bahwa kurban kuning din seberapa, hanya Engkau maha besar ya Allah, Engkau mampu mengganti kurbanku yang seharga 20 juta ini berpuluh-puluh juta lagi. Jadi Allah itu maha besar. Dendek takut miskin, dendek takut tidak akan habis harta yang disedekahkan, tapi dia akan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Pada dengan haji niki, dia nak ceritanya dengan ulik haji niki miskin, karena Nabi sudah menjamin. Bahkan ada doanya, jemaah yang datang niki baitiyah niki sunnah berdoa. Kenapa? Qabbalallahu hajjaka wa ghafara zambaka wa akhlafa nafaqataka. Apalang makin jemaah datang yes doa niki. Qabbalallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Wa ghafara zambaka, semoga Allah ampuni dosa-dosamu. Wa akhlafa nafaqataka, dan Allah akan gantikan berapapun biaya yang habis untuk ke Mekah. Nabi mengajarkan doa seperti itu. Makanya denara dengan ule-ule haji miskin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dia doa ente nyambut haji sak datang zaman niki. Qabbalallahu hajjaka wa ghafara zambaka wa akhlafa nafaqataka. Coba, qabbalallahu hajjaka wa ghafara zambaka wa akhlafa nafaqataka. Qabbalallahu hajjaka wa ghafara zambaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menerima hajimu, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, dan semoga Allah gantikan semua biaya yang keluar.
dari ibadah haji. Nah, itu maksudnya doa niki. Nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Arep manfaat niki Ibu. Harap nggih geran ndak manfaat teng ngaji. Duit manfaatnya. Kadang dia pendak ngaji nggih. Terus teng ngaji sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqomah untuk terus mendalami agama niki agar dari hari ke hari sampai akhir ajal kita semakin baiklah kita menjadi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika salah keliru hilaf mohon ampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن حال برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهنا لا إله غيرك. اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وبسر الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.